Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Ratna Setiawati Budiman dengan usia 85 tahun pada hari Minggu 30 April 2023. Mama dari Ibu Trisna Sastra Wijaya, Bapak Tendra Cendana, beserta cucu dan cicit. Jenazah telah dikremasikan pada hari Rabu 3 Mei 2023 di Krematorium Grand Haven. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua yaitu pelayanan baptis Kudus Anak. Pelayanan Sakramen Baptis Kudus Anak akan diadakan pada hari Minggu 18 Juni 2023. Bagi orang tua yang ingin membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan dengan menghubungi Tata Usaha GKI Gading Indah pada jam kerja. Kebaktian gabungan Kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 9 pagi di Aula TKK 6 Penabur lantai 4 dan dilayani gabungan 3 gereja yaitu GKI Gading Indah, GKI Agape, dan GKI Kelapa Cengkir dengan tema Mengapa Kami Melihat ke Langit. Pekan doa Pentakosta yang akan diadakan pada hari Jumat 19 Mei 2023 sampai dengan Sabtu 27 Mei 2023 secara onsite di GKI Gading Indah. Info selengkapnya dapat Bapak Ibu lihat pada warta jemaat online. Persekutuan gabungan remaja dan pemuda yaitu Bible Discussion, Singing, Sharing, Meeting akan diadakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 di GKI Gading Indah, lantai 4, pukul 5 sore. Mengundang para remaja dan pemuda untuk hadir dalam BDSM terakhir pada Sabtu mendatang. Yang keenam yaitu Bina Pranikah. GKI Samanhudi mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada hari Minggu 7 dan 14 Mei 2023 pukul 7 sampai dengan 5 sore di Auditorium Ukrida, Gedung E lantai 7. GKI Gunung Sahari juga mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada hari Sabtu 20 dan 27 Mei serta 3 dan 10 Juni 2023 melalui Zoom Meeting. GKI Klasis Jakarta Timur mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada Sabtu 17 dan 24 Juni 2023 pukul 7.30 melalui Zoom Meeting. Pendaftaran paling lambat tanggal 10 Juni 2023 dan menghubungi Ibu Evika di nomor 08995 988 887. Informasi pendaftaran selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat online. Ulang tahun ke-33 GKI Gading Indah. Tepat pada hari ini adalah hari ulang tahun GKI Gading Indah yang ke-33 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang telah menuntun perjalanan GKI Gading Indah sampai saat ini. Hari ini setelah kebaktian kita akan mengadakan perayaan dengan peniupan lilin secara bersama serta pembagian bingkisan kudapan. Mari kita ikuti bersama. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Hidup sebagai Anak Tuhan akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
pujilah luaplah dunia, bergema, berdengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab pandangannya. Anak-anak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, luaplah dunia, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Seperti diwartakan tadi, hari ini menjadi istimewa buat GKI Gading Indah. Sebab kita juga mau mensyukuri pimpinan pemeliharaan Tuhan sepanjang 33 tahun perjalanan yang telah kita tempuh sebagai gereja. Tema kebaktian hari ini, hidup sebagai anak Tuhan. Maka kita pun diajak untuk dengan rendah hati, dengan tulus memeriksa seberapa jauh dalam perjalanan keberadaan kita selaku gereja, kita telah hidup sebagai anak-anak Tuhan.
Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 25 ayatnya kelima berbunyi demikian. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Marilah kita di dalam segala kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Untuk itu umat diajak bersatu sejenak melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami hadir di tempat ini Bapa. Kami mohon pengampunan atas segala salah dan dosa kami. Dengarkanlah ya Bapa agar kami sebagai anak-Mu, setiap doa-doa kami di dalam pengakuan dosa pada saat ini. Untuk itu kami mohon pengampunan hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Begitu banyak hal yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik terhadap orang-orang di sekitar kami, maupun di dalam kehidupan rumah tangga kami. Ampunilah kami ya Bapa. Bapa tolong juga agar kami dimampukan, tidak hanya untuk diri kami sendiri, mampukan kami juga agar dapat mengampuni orang lain ya Bapa. Bapa, dengarlah pengakuan dosa kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dunia gelap, ku
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengakui dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan seperti dipersaksikan Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat 10 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum menyanyikan lagu ini, saya mau mengajak kita menyanyikannya dengan ekspresi sesuai kalimat lagu. Jadi jangan buru-buru begini-begini. Nanti begini-begininya setelah mulai berikan salam damai. Kalimat terakhir, hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Kalau Anda siap, karena WHO sudah mengatakan pandemi berlalu, Anda boleh bergandeng tangan dengan orang di kiri kanan. Tapi kalau belum siap, yang boten nopo-nopo. Mari, salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha hadir. Karena itu kami yakin, kami percaya saat ini Engkau juga ada bersama kami. Tiba saatnya secara khusus kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami memberi diri, dipimpin sepenuhnya oleh Sang Roh Penolong, yaitu Roh Kudus,
yang sudah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, agar dengan hikmat-Nya kami makin memahami maksud kebenaran firman-Mu, dan dengan kekuatan-Nya kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap mendengar. Berfirmanlah ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan, saat aku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian sabda. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi,
kamu tahu jalan ke situ?" Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalamku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara, sebagian besar dari antara kita telah menjadi orang tua. Nah, sebagai orang tua, apakah Anda punya harapan tertentu tentang kehidupan, keberadaan anak atau anak-anak Anda? Punya? Punya. Apa misalnya? Tadi paling cepat ngangguk Ibu Yayang. Ibu punya harapan apa? Supaya anak sukses. Mana ada orang tua yang berharap anaknya gagal. Tapi tidak cuma itu. Ibu Yayang mengatakan supaya juga hidup di dalam Tuhan. Sesuatu yang sangat penting. Sebab apa artinya kesuksesan duniawi tanpa disertai kehadiran Tuhan sebagai yang memimpin perjalanan hidup itu. Masing-masing kita saya kira punya harapan-harapan kita sendiri tentang keberadaan anak atau anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana reaksi kita? Manakala anak atau anak-anak kita itu tidak menjadi atau tidak melakukan apa yang kita harapkan. Diam-diam saja, ya sudah.
sudah. Ibu Inut, kecewa. Wajar, saudara-saudara, kalau kita punya harapan tentang keberadaan anak atau anak-anak kita dan itu tidak mewujud, malah mungkin jauh panggang dari api kalau kata ungkapan, kita bisa menjadi kecewa. Nah, mari sekarang kita melihat bagaimana relasi kita dengan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12 mengatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi di sana saudara-saudara di awal Injil itu, penginjil Yohanes menegaskan bahwa kalau kita menerima Yesus, yaitu kita percaya kepada Dia, maka kepada kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, maka seperti yang kita percakapkan di awal, Allah Sang Bapa juga menaruh harap tentang bagaimana kita menjadi, bagaimana kita menjalani keberadaan kita selaku anak-anaknya. Dan itu yang didemonstrasikan Yesus, yang antara lain membuat Dia disebut anak Allah. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus memberikan testimoni, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Begitu dicatat dalam Yohanes 4 ayat 34. Itulah tujuan yang diberikannya kuasa kepada kita. Bukan dengan kuasa itu lalu kita bisa melakukan banyak mujizat yang sensasional. Bukan itu pertama-tama. Bukan dengan kuasa itu lalu kita bisa mengatur, memerintah orang lain. No. Tapi kuasa itu diberikan supaya kita bisa mempraktikkan hidup sebagaimana layaknya anak-anak Allah. Apa hubungannya semua itu dengan teks Yohanes 14 yang kita baca? Begini Ibu Bapak Saudara-saudara. Yohanes 14 perikop yang kita baca itu dilatar belakangi situasi di mana Yesus ia tahu bahwa tidak lama lagi ia tidak bersama dengan para murid yang dikasihinya. Maka ia mau meneguhkan, ia mau menguatkan para murid supaya siap manakala itu terjadi. Maka Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lalu Yesus cerita tentang rumah Bapa di mana ada banyak tempat yang akan Ia siapkan, sediakan. Lalu mengakhiri dengan mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Mendengar itu, murid-murid bukannya ban-ban kamsyah, bukannya segera berterima kasih, tapi merespons, dan dari respons itu kelihatan bahwa jangan-jangan mereka memang belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Thomas mulai dengan mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus menegaskan teks yang sangat bermakna buat banyak orang. Akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bukankah yang Yesus mau mengatakan begini? Pertama, bahwa kita dapat mengenal Bapa hanya melalui dan di dalam Yesus. Kenapa begitu? Sebab kita mengingat catatan dalam Yohanes 1 ayat 18 yang mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi cengli, saudara, sangat logik bahwa karena cuma Yesus yang pernah melihat Allah, maka memang hanya di dalam dan melalui Yesus kita juga bisa mengenal Bapa. Tapi ada yang kedua, bahwa mengenal Yesus itu tidak identik dengan mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya kira banyak orang tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, bahkan mengakui bahwa Dia adalah anak Allah. Namun pengetahuan itu jika tidak disertai dengan sikap percaya, maka tidak akan membawa kita pada pengenalan yang benar tentang siapa Yesus. Dan berarti kita juga akan gagal mengenal Sang Bapa, gagal sampai kepada Dia. Kata ginosko dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru yang diterjemahkan dengan mengenal, itu menunjuk pada adanya relasi personal, relasi pribadi yang intim antara kita dengan Allah. Sama seperti relasi Yesus Sang Putra dengan Allah Sang Bapa. Karena Sang Bapa dan Sang Putra saling mengasihi, maka mereka mengenal satu sama lain secara penuh. Hanya ketika kita mengasihi Allah, maka kita akan makin mengenal Dia. Dan dalam keseharian hidup, bukankah itu juga yang kita alami? Bahwa ketika kita makin mengenal orang yang dekat dengan kita, mungkin suami atau istri kita, anak atau orang tua kita, kita makin mengenal. Bukan cuma keberadaannya, tapi juga kalau ia merespon seperti ini atau seperti itu, maka itulah yang ia kehendaki. Mungkin sebagai orang tua kita tidak perlu ngomong panjang lebar untuk membuat anak menghentikan aktivitasnya yang mengganggu misalnya. Cukup dilirik saja, saudara. Kalau anak itu mengasihi kita, oh dia sudah tahu. Ini sebentar lagi kalau tidak berhenti papa marah. Saya pernah cerita waktu kami masih pacaran, kalau saya mengganggu Tia, maka dia suka cemberut. Tapi cemberutnya tidak marah, tapi karena senang digoda. Mulutnya rada monyong-monyong. Tapi sekarang beda. Setelah 37 tahun menikah, saya tahu kalau dia monyong-monyong seperti itu, artinya dia tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Makin mengasihi, makin mengenal. Maka bisa dibayangkan perasaan Yesus ketika Filipus mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saya membayangkan sambil mengelus dada, Yesus berkata, Filipus, Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kata yang diterjemahkan dengan kata melihat dalam teks kita bermakna bukan cuma sekedar kegiatan melihat dengan indera penglihatan mata kita ini. Tetapi juga proses memahami dengan benar apa atau siapa yang dilihat itu. Dan bagi saya hal melihat, mengenal, mengasihi dan percaya lalu menjadi seperti sebuah gerak spiral yang makin lama makin kuat. Kita melihat Yesus, lalu kita mulai mengenal Dia. Dari pengenalan itu tumbuh sikap percaya yang membuat kita mengasihi Dia. Makin kita mengasihi Dia, makin kita melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Dan kita makin mengenalnya. Dan selanjutnya kita jadi makin percaya dan makin mengasihi Dia. Makin setia melakukan kehendaknya. Begitu seterusnya. Nah, kala itu terjadi, kuasa yang diberikan supaya kita menjadi anak-anak Allah itu bertambah, makin kuat, makin memampukan kita melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Yaitu kalau menurut bacaan yang kedua, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengan kata lain, pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang kita lakukan mestinya lahir dari relasi yang makin mendalam, makin intim dengan Allah. Sama seperti yang terjadi atas diri Yesus. Yohanes 6 ayat 38 mencatat sabda Yesus, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dalam relasi yang makin intim seperti itulah, maka kita akan makin mampu melihat, mampu makin mengenal, makin percaya, makin mengasihi Tuhan Allah Bapa kita di dalam Kristus, dan kita makin setia melakukan kehendak-Nya. Ini penting Ibu Bapak Saudara-saudara, juga khususnya bagi kita GKI Gading Indah. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus karena kita boleh memasuki usia 33 tahun. Keberadaan kita sebagai gereja. Oh, selama ini Tuhan Sang Kepala Gereja dengan tangan kasih-Nya yang penuh kuat kuasa terus menopang, menaungi kita. Bagaimana di masa pandemi yang baru dinyatakan berlalu ini kita dimampukan untuk tetap merawat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita selaku gereja. Ada banyak pekerjaan yang bisa terus kita lakukan di masa pandemi. Bahkan bertambah dengan hal-hal baru yang memang harus kita kerjakan. Misalnya aneka layanan online. Nah, di dalam syukur yang sepatutnya kita nyatakan itu, saat ini kita pun dipanggil untuk dengan tulus memeriksa apakah berbagai pekerjaan dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita selaku gereja itu benar-benar adalah buah dari perjumpaan kita dengan Tuhan atau tidak. Sebab bisa saja pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sebagai gereja, saya sebagai pendeta, teman-teman sebagai penatua,
sebagai aktivis baik anggota maupun simpatisan tidak sungguh-sungguh lahir dari proses di mana kita makin melihat, makin mengenal, makin percaya dan makin mengasihi Allah. Bisa saja pekerjaan-pekerjaan itu kita lakukan dengan motivasi yang lain. Saya misalnya sebagai pendeta, bisa saja saya mempersiapkan khotbah yang semenarik mungkin, yang sebaik-baiknya, adalah supaya selesai kebaktian ketika salaman banyak orang mengatakan, pendeta khotbahnya bagus. Tapi bukan lahir dari syukur saya karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Orang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan, sekedar mengisi waktu, mencari popularitas dan sebagainya. Maka salah satu kriterianya adalah apa yang kita baca dan dengar dalam bacaan pertama tentang Stefanus. Perjumpaan dengan Tuhan yang terus-menerus dirawat, dimurnikan, ditumbuhkan oleh Stefanus, memampukan dia untuk tetap melakukan pekerjaan baik sekalipun harus menderita. Bahkan mampu untuk tetap mengasihi sampai pada akhir hayatnya. Itulah demonstrasi bagaimana hidup selaku anak Tuhan. Selamat ulang tahun untuk kita semua selaku bagian dari GKI Gading Indah. Selamat terus menjalani dan merawat hidup sebagai anak Tuhan, yaitu hidup yang diwarnai oleh spiral 2MPM. Melihat, mengenal, percaya, mengasihi. Makin mampu melihat, makin mengenal, makin percaya, makin mengasihi. Dan makin setia melakukan kehendaknya. Tuhan menolong kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu mempedulikan kami. Dan karena kasih-Mu sajalah kami diperkenan bukan cuma menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, tetapi bersamaan dengan itu kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu. Saat ini kami juga bersyukur sebagai Gereja Kristen Indonesia Gading Indah, kami boleh menjalani keberadaan kami hidup pelayanan, persekutuan dan kesaksian sebagai gereja-Mu selama 33 tahun. Tapi juga kami dengan segala ketulusan, dengan kerendahan hati, mengakui bahwa di sana sini juga terjadi bahwa kami tidak selalu hidup sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan. Bahwa di sana sini ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak kami lakukan, yang seharusnya kami kerjakan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan dengan motivasi yang keliru dan sebagainya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong gereja-Mu ini. Baik sebagai sebuah lembaga, tapi juga lewat hidup orang perorangan dan keluarga para anggota serta simpatisannya. Boleh makin sungguh-sungguh mendemonstrasikan apa artinya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Agar nama-Mu makin dipermuliakan dan keberadaan kami boleh semakin menjadi berkat bagi dunia, bagi orang-orang di sekeliling kami. Dengan kerinduan itulah juga ya Bapa, saat ini kami kembali sehati memohon campur tangan pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa bagi Ibu Linawati Budiman yang masih menjalani di rumah sakit Gading Pluit. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah mulai berpulih dari sakit penyakit mereka, seperti Ibu Dewi Kumalasari. Tangan kasih Tuhan yang terus menopang, tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa terus menjamah, menyempurnakan upaya perawatan dan pemulihan kesehatan anak-anak-Mu ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi rencana penyelenggaraan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilakukan bersama dengan saudara-saudara kami dari GKI Agape dan GKI Kelapa Cengkir pada tanggal 18 Mei mendatang. Juga untuk rangkaian doa persekutuan doa pra-Pentakosta yang menyusul setelah itu berpuncak pada hari Pentakosta. Biarlah melalui rangkaian kegiatan pada masa-masa itu
selaku jemaat Tuhan, kami boleh makin melihat, makin mengenal, makin percaya, makin mengasihi, dan karenanya makin setia melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kalau belum lama diberitakan bahwa masa pandemi yang melanda kehidupan manusia di muka bumi ini dinyatakan telah berakhir. Tapi biarlah itu tidak membuat kami menjadi lengah, lalu mengabaikan apa yang sepatutnya masih kami jaga, agar yang telah mereda itu tidak merebak lagi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan yang terus menambahkan hikmat, tapi juga keberanian, kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami untuk tetap memilih hanya apa yang benar dan melakukannya dengan cara yang benar demi mewujudkan kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa yang kami hayati lewat pujian ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur dan mengingat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini aku Allah Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tangan-Mu yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami membawa persembahan hidup kami membawa persembahan syukur kami yang terbaik dari kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga mengucap syukur atas pimpinan dan juga penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam 33 tahun GKI Gading Indah. Kiranya kami dapat terus bersama bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami ini, kiranya Tuhan berkati dan memimpin, memberikan hikmat untuk majelis jemaat agar dapat mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan saja dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti sudah disampaikan oleh Penatua Evelyn dan Pendeta Roni bahwa hari ini kita gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-33 dan kita akan melihat video perjalanan gereja kita selama 33 tahun ini. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata gereja? Yang paling awal pastilah kita memikirkan sebuah tempat. Barangkali sebuah rumah sederhana,
tempat di mana umat berkumpul dan beribadah. Bisa juga kemudian sebuah bangunan yang memang dikhususkan sebagai tempat ibadah, sarana ibadah, yang mulai dari bangunan yang tentunya juga sederhana, tapi kemudian diperluas sehingga dapat digunakan dengan lebih baik, bahkan kemudian dibangun ulang menjadi sebuah gedung gereja. Tapi ibadah juga bisa berlangsung dalam sebuah bangunan sekolah. Ketika gereja dan sekolah bekerja sama melayani para siswa, guru, dan juga umat. Apalagi yang kita pikirkan ketika kita bicara tentang gereja? Tentunya gereja juga adalah sebuah institusi, sebuah organisasi yang formal, yang resmi. Dan tanda atau tanggal peresmian sebuah gereja lah yang biasanya ditandai sebagai hari jadinya. Dengan peresmian itu, gereja menjadi sebuah jemaat yang mandiri dengan para pelayannya, tua, aktivis dari berbagai kelompok, usia, minat, dan kompetensi. Tapi yang paling penting, gereja adalah orangnya, orang-orang yang berkumpul dan disatukan oleh satu iman dalam Kristus. Orang-orang yang membentuk sebuah persekutuan. Gereja juga adalah sebuah keluarga yang menyambut mereka yang mau datang kepada Kristus untuk menjadi muridnya, yang mau menjaga, mendidik, dan mengarahkan anak-anak untuk menerima anugerah iman percaya kepada Kristus. Gereja yang menyambut anak-anak seperti Kristus menyambut kita semua. Gereja juga adalah umat yang beribadah dalam berbagai kesempatan yang Tuhan berikan, mempergunakan berbagai talenta yang ada. Gereja yang beribadah dengan meriah dalam keriuhan, dalam keramaian, dalam berbagai suasana, baik malam maupun pagi-pagi buta. Gereja yang mengenang Kristus, Sang Juru Selamat, yang lahir, melayani, menderita, mati, bangkit, dan menang. Gereja yang bahkan bisa beribadah bersama dalam situasi yang tidak biasa, dalam keterbatasan karena bencana yang tidak membatasi persekutuannya, atau bahkan ketika kita terbatasi oleh pandemi dan tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi kita tetap bersekutu dan beribadah bersama. Gereja adalah umat yang berbagi meja makan bersama-sama sebagai bagian dari ibadah. Gereja adalah saksi Kristus yang melayankan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang berkekurangan, mereka yang yatim, mereka yang ada dalam keterbatasan, membagikan waktu, tenaga, materi, atau mungkin setetes darah. Gereja adalah mereka yang melayani, khususnya melayani mereka yang terpinggirkan karena kondisi-kondisinya. Gereja yang hadir
dalam kesesakan dan keterbatasan. Gereja adalah saudara dan saya. Gereja adalah kita semua. Kita yang berkumpul bersama. Kita yang bersekutu bersama dalam segala keberadaan kita. Kita yang memberikan waktu, tenaga, pikiran, hati kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Kita yang bersama berjalan dalam perbedaan, dalam keunikan masing-masing, tetapi kita yang mau menjadi satu keluarga besar. Gereja adalah kita semua. Tuhan mempercayakan gereja kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita mau mensyukuri hari ini dengan menyanyikan ulang tahun. Sebelumnya saya minta para pendeta dan juga penatua boleh maju sebentar. Setelah menyanyikan selamat ulang tahun, kita akan meniup lilin ulang tahun. Kita menyanyikan selamat ulang tahun GKI Gading Indah. Sambil berdiri boleh Bapak Ibu. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu Gading Indah, selamat ulang tahun. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu Gading Indah, selamat ulang tahun. Gading Indah, untukmu Gading Indah, selamat ulang tahun. Untukmu Gading Indah, untukmu Gading Indah, selamat ulang tahun. Ya, tak tiba saatnya untuk tiup lilin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu.
pagi ini kami juga pendeta dan penatua mau memberikan kue ungkapan ulang tahun kepada jemaat. Yang pertama akan diberikan untuk Ibu Endah. Oh, tiup dulu ya, maaf. Oh ya, kita tiup lilin dulu, maaf. Apa ya? Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Ya, kue silakan diberikan oleh Bapak atau Ibu Pendeta. Pertama untuk Ibu Endah. Mungkin Ibu Endah silakan maju, bisa ya Ibu, maaf. Kedua Ibu Riris, silakan maju. Ketiga Ibu Leoni. Nah, ini saya awal-awal ke Gading Indah, Ibu Leoni penatuannya. Iya, lalu Pak Petrus. Pak Petrus ini yang setia antar kita. Ada Pak Petrus. Terus yang lama mengiring ibadah kita, Pak Tinut, silakan maju ke depan. Dan perwakilan dari anak Vanessa. Ada Vanessa ya? Vanessa ada? Oh iya, Vanessa. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk ulang tahun hari ini yang dipimpin oleh Pendeta Novita. Ya Ibu Bapak, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, dalam 33 tahun perjalanan GKI Gading Indah, Engkau terus beserta dengan gerejamu ini dalam waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan biarlah kiranya kami terus percaya bahwa dalam perjalanan persekutuan kami bersama-sama sebagai gerejamu, maka pemeliharaan dan penyertaan-Mu juga tetap ada. Berkatilah kiranya setiap anggota jemaat, simpatisan yang ada, biarlah kami dapat juga terus melakukan apa yang baik dalam mencari kehendak rencana-Mu, menjadikan gerejamu sebagai rumah kedua bagi banyak orang, di mana kami merasakan perjumpaan dengan Engkau. Besertalah Tuhan kiranya dengan setiap para aktivis, agar di dalam pelayanan yang dilakukan banyak hal yang terus juga mendatangkan berkat dan kesaksian. Berkatilah juga kiranya majelis jemaat dengan semua badan pelayanan, agar di dalam pelayanan yang dilakukan, maka kepemimpinan gereja ini dapat terus bertumbuh dan berkembang, semakin maju, dan menjadi juga berkat bagi banyak orang dalam kehidupan kami. Kami membawa diri kami ke dalam hadirat-Mu sebagai gereja-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang telah menjadi kepala gereja kami, menuntun sampai saat ini, Engkau juga yang akan terus menjadi kepala gereja, nuntun GKI Gading Indah dalam perjalanan dari hari ini, bahkan dalam tahun-tahun ke depan, agar banyak hal yang terus juga berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum pulang kita mau foto bersama. Boleh
di foto dari sini ya. Apakah ada dari Robert atau siapa? Kita menghadap ke sini, ke mimbar, nanti kita foto dari sini ya. Ya, boleh berdiri, boleh. Ya, jemaat berdiri. Iya, duduk nggak kelihatan. Ya, oke. Oke ya, atas, bawah, oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 33. Oke, ya, nanti kau dua aja. Selamat ulang tahun. Ada ramah tamah di bawah. Pak Pendeta akan turun terlebih dahulu. Ya, yuk selamat ulang tahun.